Saudara-saudara, kita akan membahas sebuah kemenangan bagi kita semua. Terinspirasi dari kemenangan Raja Daud. Dikenal juga sebagai Nabi Daud. King David, Nabi Daud. Di dalam kitab 1 Tawarikh, pasal 18. Kemenangan Daud. Sesudah itu, Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Moab sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya dari ayat 3 dan seterusnya sampai ayat 12 semuanya menceritakan tentang kerajaan-kerajaan yang dikalahkan oleh Daud dan dikuasainya. Dan dari semua itu, baik pasukan, baik kuda, baik perhiasan emas, permata, upeti, semuanya termasuk tembaga, termasuk berbagai barang perak. Dari semua pasukan itu dirampas, tetapi tidak hanya dirampas untuk kepentingan diri sendiri, semuanya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan betul-betul menyertai Daud dengan segala kemenangannya yang membuat dia menjadi raja yang besar dan berkuasa atas bangsa-bangsa lain di bawah pemerintahan Israel pada waktunya, pada masanya, pada zamannya. Menurut Aristoteles, negara itu seperti yang ada di dalam genggaman tangan dan kekuasaan Daud. Negara terjadi berkat adanya sifat kodrati setiap individu untuk hidup bersama. Sifat kodrati, jadi merupakan sesuatu yang bersifat kodrat dari Tuhan. Kodrat atau asal, awal, dan itu alami. Rumusan klasik Aristoteles berbunyi, dari kodratnya manusia adalah makhluk berpolis. Hal ini kelihatan secara khusus misalnya dalam gejala bahasa. Adanya bahasa menunjukkan manusia bukan semata makhluk yang hanya ingin survive, melainkan mempunyai rasio. Jadi makhluk yang mempunyai rasio. Dan berdasar itu mampu saling mengerti dan berdiskusi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Misalnya membahas bersama keadilan dan bagaimana mengupayakannya untuk kebaikan bersama-sama. Aristoteles pun berkata manusia itu makhluk berakal budi dan berbahasa. Maka ia menentang pendapat kaum sofis bahwa negara dan masyarakat beserta hukum dan segala peraturannya itu soal kesepakatan antar manusia saja. Menurutnya, kenyataan manusia mau hidup bersama dengan orang lain menunjukkan sifat kodrati manusia itu sendiri. Sifat kodrat, sifat asal, sifat awal. Bukan semata-mata kesepakatan saja. Seolah-olah semua terserah keinginan dan kemauan pihak yang mau menyetujui atau tidak menyetujui. Dengan demikian kita tahu bagaimana pandangan filsafat tentang negara yang berkuasa atas bangsa-bangsa lain, yaitu negara Israel pada waktu Raja Daud itu.
itu bukan hanya kesepakatan antar Daud dengan bangsa-bangsa lain itu, antar Israel dengan bangsa-bangsa yang ditaklukkannya, tetapi di situ ada suatu makhluk berakal budi dan berbahasa yang manusia itu mau hidup bersama dengan orang lain, menunjukkan sifat kodrati manusia itu sendiri. Jadi Daud tetap bisa hidup bersama dengan yang lain semuanya dengan segala hukum dan peraturannya, yang itu bukan semata-mata karena kesepakatan dengan bangsa-bangsa itu. Tentu tidak ada bangsa yang mau dikalahkan oleh Daud. Meskipun di sini atas berdasar iman, berdasar perintah Tuhan, berdasar kekuasaan Tuhan. Tetapi di sini tentu tidak ada orang lain yang mau hidup dijajah meskipun oleh Raja Daud sekalipun yang diklaim sebagai atas kehendak Tuhan. Dan itu pendapat kaum Sowis bahwa manusia dan peraturannya itu kesepakatan. Kalau kesepakatan berarti antara orang yang dijajah, orang yang menjajah sepakat hidup bersama. Tidak ada orang yang mau dijajah. Maka Aristoteles bersama kita di sini diingatkan bahwa manusia itu makhluk berakal budi dan berbahasa. Dia adalah suatu makhluk yang tidak hanya ingin survive, tapi juga punya rasio. Dan dengan punya rasio itu mampu saling berdiskusi untuk kesejahteraan bersama, untuk keadilan dan kebaikan bersama, adalah makhluk berpolis yang bersama. Meskipun dengan orang lain yang dijajah, tetap intinya bukan kesepakatan dengan orang yang dijajah, tetapi negara terjadi adanya sifat kodrati setiap individu untuk hidup bersama. Jadi walaupun dia menjajah orang yang dijajah, yang bersamanya, yang pasti Daud ingin hidup bersama dengan mereka. Setiap individu untuk hidup bersama. Ini adalah filsafatnya Aristoteles. Negara terjadi berkat adanya sifat kodrati setiap individu untuk hidup bersama. Tapi bukan semata-mata kesepakatan dengan orang yang dijajah. Inilah pandangan filsafat terhadap firman Tuhan. Dan ini memperlengkapi kita untuk memikirkan Alkitab, firman Tuhan yang menjadi keyakinan agama Kristen, orang Kristen, tetapi dengan pandangan filsafat sehingga bukannya menggantikan, tetapi barangkali bisa memperkuat. Dan dari sudut pandang ini kita mempunyai suatu paradigma atau sudut pandang yang memperkaya.